أنت كثير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروش الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروش الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, sebelumnya sudah 2 pekan ya kita terjeda. Pekan yang pertama itu Sabtu, anak saya yang kedua di Hitan. Pekan yang kemarin kita sedang minum kopi dan minum teh di Ciamis kalau nggak salah. Alhamdulillah, ala kulli hal kita dipertemukan kembali bapak-bapak semua dalam kajian rutin kita. Yang akan kita bahas kali ini yakni adalah kajian fikih. Kita sudah masuk pada bab mengenai ketentuan dan syariat sholat Jumat. Masyru'iyah, ketentuan-ketentuan umum secara garis besar, tingkat kewajiban dan juga urgensi dari Jumat telah kita bahas pada pekan yang sebelumnya. Dan Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti kepada kita jangan sampai kita terlalaikan dengan alasan apapun, khususnya dunia yang sedang kita usahakan dan upayakan, sehingga kita meninggalkan Jumat. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengancam kepada kita, kalau misalkan ada orang yang thalatha juma'in, 3 kali Jumat dia tidak ikut, dia meninggalkannya tahawunan, disebabkan karena sesuatu yang sia-sia, bukan karena ada uzur, dia meninggalkan dengan keadaan sadar dan dia pun kuasa sebetulnya untuk melaksanakan Jumat namun dia menyengaja meninggalkannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kunci hatinya. Bahkan dia diancam dipersamakan dengan orang-orang yang kafir. Na'udzubillah. Nah, jamaah sekalian, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kita masuk pada bab mengenai man tajibu alaihi wa man la tajibu alaihi. Siapa saja orang-orang yang terikat dengan kewajiban sholat Jumat, dan siapa di antara mereka yang terlepas dan tidak terikat pada kewajiban melaksanakan Jumat. Kita mengetahui bahwasanya sholat Jumat itu adalah kewajiban bagi kita seorang muslim seluruhnya, sebagaimana dalam kitab Saib-Saibik ini disebutkan tajibu sholatul jum'ati alal muslim. Pertama, yang dikenakan kewajiban Jumat itu adalah seorang muslim. Berarti selain muslimah ente benang kewajiban. Orang-orang yang tidak memiliki identitas sebagai seorang muslim, tidak beragama Islam, dia tidak dikenakan kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka kalau misalkan ada di fasilitas-fasilitas umum di hari Jumat, di siang hari, mereka tetap melaksanakan aktivitasnya, mereka tetap dengan kehidupan hiruk pikuk dunianya. Kalau memang itu dipastikan bukan seorang muslim, maka nggak jadi masalah. Tongotot teuing. Di Purwakarta ada seorang ibu-ibu, Pak. Ketika sudah menjelang waktu Jumat itu, dia keluar sweeping ke jalan-jalan, ke tempat-tempat kerja, sambil bawa panggebuk. Bahari tama nyandak, iya Pak, sebilah kayu.
Digeuing eta lalaki teh, ayo ke masjid, ke masjid. Setiap nu pendak di jalan masih hari-hari kene belum bersiap-siap datang ke masjid, belum mempersiapkan sholat Jumat, maka kena pukulan, Pak. Ya cuman sayangnya kalau misalkan di kebuk teh si Koko Robet orang luar gitu, luar Islam, dia bukan sebagai muslim, maka ini adalah satu tindakan yang keliru. Tidak harus sampai seperti itu gitu. Jadi yang pertama yang dikenakan kewajiban untuk melaksanakan Jumat adalah muslim. Berarti muslimah mah henteu kedah. Muslimin, muslimat tidak masuk. Ya Pak ya? Yang dikenakan itu muslim, bukan muslim, muslimah. Muslimah mata kedah ka masjid Jumatan. Heup we calik di bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, kriterianya adalah al-muslim al-harri atau al-hurri. Al-hurri bermakna al-ahrar, yakni orang-orang yang merdeka, Pak. Status mereka itu adalah seorang yang merdeka, bukan hamba sahaya, bukan budak belian. Di zaman sekarang mah alhamdulillah, di atas permukaan bumi ini sudah tidak ada lagi perbudakan. Maka dari itu syarat yang kedua ini jamaah sekalian, ini terpenuhi oleh setiap muslim. Karena sekarang muslim tidak ada yang tidak merdeka, mereka seluruhnya berstatus sebagai seorang yang merdeka walaupun mungkin negaranya dijajah. Tapi secara individu, secara person, mereka itu memiliki kehuriahannya, kemerdekaannya sebagai seorang insan yang tidak diperbudak oleh majikannya. Gitu Pak. Jadi yang kedua itu al-ahrar, mereka yang merdeka. Berarti di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman dulu yang masih ada perbudakan, kalau misalkan posisi dan status seseorang itu masih dalam genggaman majikannya, dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Atau tuh Pak? Atau tuh senang tidak sholat Jumat? Tidak senang, atau umatnya jadi budak senang. Jadi hamba sahaya senang, tidak ada yang senang jamaah sekalian. Ya, jadi orang yang dia masih memiliki status kepemilikannya di orang lain, di majikannya, dia tidak diwajibkan dikenakan kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, kecuali kalau misalkan majikannya itu dia orang yang baik, dia orang yang soleh, dia berikan kesempatan, bahkan mendukung dan mendorong agar pelayannya itu ataupun hamba sahaya dan budaknya itu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu mewajib. Ini mah ceritanya tidak diberikan izin oleh majikannya. Namun jangan dipersamakan posisi hamba sahaya ini dengan orang yang bekerja di korporat, di perusahaan, atau bekerja kepada seorang individu. Di zaman sekarang misalkan ada seorang pelayan pembantu rumah tangga, ya, kita menjadi supir misalkan di negeri orang, kita punya majikan. Ketika waktu Jumat, maka kita tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena posisi kita itu bukan hamba sahaya, kita adalah orang yang merdeka, cuman kebetulan sedang berposisi sebagai seorang yang bekerja. Nah, jadi jangan sampai ada orang yang meninggalkan Jumat atas dasar pekerjaan. Tetap kewajiban untuk melaksanakan Jumatnya terikat, karena tidak ada di zaman sekarang orang yang menjadi budak belian atau hamba sahaya. Terlepas nanti bagaimana mensiasati cara dia untuk bisa mendapatkan izin dari majikannya, itu adalah suatu hal yang berbeda cerita. Itu masuknya bukan karena dia menjadi seorang budak, tapi karena ada masyakoh, ada kesulitan. Kalau misalkan dia tetap kekeh keluar, maka mudorotnya lebih besar. Maka untuk waktu tersebut, di saat itu dia boleh untuk mengganti Jumatnya dengan sholat zuhur. Ini banyak kejadian jemaah sekalian. Di negara-negara yang tidak memiliki toleransi untuk memberikan akses melaksanakan ibadah Jumat, jangankan Jumatan, sholat 5 waktu saja tidak diberi. Ini agak bingung nih. Maka dari itu yang pertama, kalau Ustaz Adi itu ditanya mengenai hal ini, gimana caranya? Kalau misalkan dia keluar itu akan memudorotkan dirinya secara langsung gitu banyak, maka ganti Jumatnya dengan sholat zuhur. Tapi
Tapi jangan terus dilakukan. Sembari dia melakukan siasat tersebut, di saat itu pula dia mencari cara, mencari pekerjaan yang lain yang dapat membuat ibadahnya kepada Allah menjadi tenang dan nyaman. Ayeuna nanaonan atuh Pak, terus-terusan kita terbelenggu dalam kehidupan pekerjaan yang sangat menyulitkan, udah melelahkan, tidak bisa ibadah, deui tambih-tambih, udah lebih baik cari pekerjaan yang lain karena Allah yang menjamin rizkinya. Kita itu semuanya adalah pemakan rizki, bukan pemberi rizki. Yang ngasih rizki itu Allah, bukan pekerjaan kita. Itu hanya wasilah saja. Maka dari itu jamaah sekalian, ini bukan karena status keperbudakannya, tapi karena ada masyaqqah yang mengikat dirinya. Yang ketiga, selain ahrar, sebagai seorang yang merdeka, diwajibkan pula Jumat ini bagi al-aqili, orang yang memiliki akal sehat, akalnya tidak terganggu, kewarasannya normal. Maka dari itu ada orang muslim, iya muslim, dia berstatus merdeka, tapi sayang kurang saleter, maka ini tidak diwajibkan untuk melaksanakan Jumat. Jangankan Jumat, sholat 5 waktu saja sudah terangkat taklifnya, beban untuk melaksanakan syariatnya sudah terangkat. Jangankan memikirkan mengenai hubungannya dengan Allah, memikirkan dirinya sendiri saja dia sudah tidak peduli, jamaah sekalian. Al-aqil. Dan selanjutnya al-baligi, orang yang sudah baligh, sudah mencapai usia yang matang menurut taklif agama dan syariat. Seorang laki-laki ditandai dengan apa jamaah? Ya, paling umum dan lumrahnya itu adalah ihtilam, mimpi basah. Bukan cerita seperti kemarin bari papalidan, bari ngagoler, terus gitu ngimpi ngelenyap, wah mimpi basah, ada babasehan. Dalam arti dan tanda yang lain. Dan yang perempuan itu ditandai dengan haidnya atau menstruasinya. Dan yang selanjutnya jamaah sekalian, ini yang penting dalam syariat Jumat, berbeda dengan syariat sholat berjamaah pada umumnya. Apa? Selain dia muslim, merdeka, berakal, baligh, selanjutnya al-muqimi, dia pun sedang dalam status mukim. Berarti kita orang yang memiliki usia yang sudah baligh, ya, kita berakal, kita muslim, tapi kita tidak mukim jamaah, maka terlepas dari kewajiban melaksanakan Jumat. Sakali deui, anu teu diwajibkeun teh berarti selain orang yang mukim. Ada dua kalau dalam perspektif madhab Imam Asy-Syafi'i, itu disebut dengan al-mustautin. Al-mustautin itu diambil dari kata al-waton. Waton itu daerah namanya, maknanya itu daerah. Kalau bahasa kita itu domisili. Orang yang sudah bertempat tinggal matuh didinya disebut al-mustautin. Tapi kalau orang mukim, bisa jadi aslinya mah bukan dari situ, cuman di situ agak lama, maka distatusi sebagai orang yang mukim. Contoh, saya pergi ke Jakarta, posisinya saya safar, tapi di Jakarta telami Pak, ngalangkungan opat dinten, masuk sudah lebih batas safarnya, sudah diam diri di situ, atau sudah memiliki niat saya teh bakal lama di Jakarta, walaupun saya bukan orang Jakarta, maka status saya berubah menjadi mukim gitu. Ya, bapak-bapak ge pulang kampung ke kampung halamannya, ada domisili mas sudah di Cimahi. Tapi ketika pulang kampung lama di sana, mudik di sana, maka statusnya sudah beralih tadi safar, dari safar menjadi mukim. Tapi bukan disebut mustautin. Mustautin yang tetap di Cimahi gitu. Mustautin mah domisili yang kita tempati, yang kita tinggali. Seperti itu jemaah sekalian. Nah, maka kalau posisi kita bukan mustautin, bukan orang yang berada dalam teritori domisili kita, atau bukan seorang yang mukim, yang sudah berada dalam satu posisi tempat yang lama, walaupun bukan asli orang situ, maka jemaah sekalian, kita itu dihukumi sebagai seorang yang safar atau musafir, tidak terikat kewajiban Jumat. Kumaha tuh lamun unggal Jumat nate saya menuju sasafaran we gitu. Angkatan ya, berarti selama dia tidak mukim, selama dia tidak mustautin, maka tidak ada kewajiban melaksanakan Jumat. Tapi lamun menyengaja Pak, hatinya kecil itu menyengaja karena tidak suka dengan syariat Jumat, karena ingin menghindari apa, ibadah Jumat.
dengan alasan-alasan tertentu. Sugan nalika Jumat mah pendak sareng anu dipikang nyewa. Teresep ka timujeng musuh. Teresep ya ka ustadna nu ngisina eta di saya mah bakal sasaparan we unggal Jumat teh. Moal Jumatan gitu. Nah, ini adalah satu hal yang berdosa, enggak boleh. Ya, atau datang ke masjid nalika Jumat mah pendak kanu saha ka jalmi anu pernah dihutangan isin can bayar hutang moal Jumatan angkatan we terus. Ya. Nah, jamaah sekalian, jadi yang selanjutnya adalah kriterianya itu adalah mukim. Tidak berhenti di situ. Nah, selanjutnya adalah al-qadiri al-sa'i ilaiha. Dia memiliki al-qadir. Al-qadir itu kuasa, kemampuan. Dia diberikan memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah Jumat. Kalau ada orang yang sehat, orang yang muslim, yang mukim, dia tidak kemana-mana, tapi dia tidak punya kemampuan untuk berangkat pergi ke masjid, maka tidak diberikan kewajiban, tidak terikat dengan hukum wajibnya sholat Jumat. Kumaha atuh da saya mah seneng bumina di pinggir masjid. Tingawitan assalamualaikum imam naik mimbar, seorang khotib berkhotib udah gitu dia memimpin sholat ge ka kuping datoana langsung ngarah ka bumi. Cenah saya mah ibadahna di rumah we ngiringan Jumatana. Kumaha atuh? Ya tidak sah. Kenapa? Karena terputus dari saf. Terputus dari saf. Itu jamaah sekalian. Nah, jadi harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah Jumat, termasuk di perjalanannya juga mampu. Papahna tiasa, di masjidnya calik lami-lamina siap gitu. Sholatnya juga bisa diikuti dengan sempurna. Selanjutnya apa? Kalau sudah memiliki kemampuan, berarti dia pun terhindar dan tidak memiliki uzur. Ya, orang-orang yang tidak memiliki uzur yang membuat ibadah itu menjadi tidak wajib, ibadah Jumat tidak wajib, dia punya uzur nih, maka dia pun tidak terikat oleh ibadah Jumat. Ya, jadi tongsok gampang suudon kabatur. Margina ayeuna mah apal nih, bukan sebatas muslim, saya muslim, bari jeung geus kolot komode nyebutkeun balik datos kolot gitunya, tapi tara ka masjid teh Jumatan tongsok suudon heula. Bilih ya. Bilih mah eta teh jalmi teh nuju teu qadir, tidak punya kemampuan ka masjidna. Bilih-bilih ieu teh jalmi teh sudah sedang punya uzur sehingga tidak datang ke masjid. Atau pilihannya mungkin saja sedang terganggu kewarasannya. Akalnya sedang terganggu, ya udah. Memang tidak diwajibkan secara syariat. Sekarang kita ngotot-ngotot gitunya, menganggap dan menjudge bahwasanya orang itu adalah orang yang berdosa besar. Katinggalina saminggu teu ka masjidnya si eta 3 kali we jadi kafir. Ya 4 kali jadi naon. Nah, maka jamaah sekalian, pentingnya kita mempelajari ilmu syariat agar kita lebih bijaksana. Ada seorang ustadz itu ditanya oleh jamaahnya, "Ustadz, cenah kumahanya abdi teh sering gelisah kieu gitu. Kenapa saya itu sering merasakan sesuatu yang tidak tenang, hati teh gelisah selalu." Kata ustadz ini bilang, kegelisahan itu muncul karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ustadz ini balik bertanya, sebetulnya yang jauh itu Allahnya atau perasaan kamu yang merasa jauh dari Allah gitu. Ustadznya terus menimbali, menyebutkan bahwasanya Allah itu tidak pernah jauh dari hambanya. Namun yang kadang-kala merasa jauh itu adalah hamba itu sendiri, karena dia kehilangan az-zauq, kehilangan perasaan. Rasa dan sensasi dekat dengan Allah itu hilang dalam hatinya. Itulah yang membuat dirinya menjadi gelisah. Kenapa seseorang hilang zauqnya, Pak? Kenapa seseorang hilang perasaan dan sensasinya dekat dengan Allah sehingga dia gelisah? Karena dia tidak punya ilmu, karena dia tidak mengetahui mengenai sifat-sifat Allah, tidak mengenai zat Allah yang menciptakannya. Kalau semakin dia tahu mengenai zat yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ma'rifat kepada Allah, hatinya terpenuhi dengan rasa dan sensasi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sensasi ini, Pak,
itu adalah natijatul ilmi bil amal, merupakan buah dari ilmu yang dia miliki dalam hatinya mengenai Allah, dan dia amalkan dan ekspresikan ilmu itu dalam perbuatannya. Maka dari itu wajar kalau misalkan kita sering ngerasa gelisah karena kita itu jauh dari Allah. Kumaha bisa terjauh? Kita sendiri yang Asmaul Husna saja yang 99 kadang-kadang lupa-lupa hilap. Lupa-lupa ingat harusnya. Lupa-lupa ingat. Jangankan mengenai nama-namanya, ya. Jangankan mengenai seluk-beluknya, mengenai ingat terhadap nama-nama yang 99 saja kadang-kadang kita mah tidak hafal. Makanya salah satu untuk mencharge kembali mengenai rasa sensasi kita untuk dekat dengan Allah adalah membacakan Asmaul Husna, ditambah diartikeun eta teh hartosna naon. Ketika kita baca ya Rabb, kita baca ya Dzal Jalali wal Ikram, kita itu tahu maknanya, itu akan semakin merasa bahwasanya kita dekat dengan Allah karena kita mengetahui ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi jamaah sekalian, pentingnya ilmu, terus belajar ilmu, jangan sampai berhenti. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya jamaah sekalian, ini sebagai topik terakhir ya, kita akan bahas secara ringkas siapa saja atuh secara khusus, secara rinci orang-orang yang tidak diberikan kewajiban Jumat, tidak terikat dengan kewajiban melaksanakan Jumat. Yang pertama, al-mar'atu, seorang perempuan. Lalu misalkan kita ngerasa diri kita lelaki, berarti kudu datang ke masjid ngalaksanakeun Jumat. Pilihana lalu misalkan ke masjid pilihan tinggal dua, ganti status, ganti gender, berarti tong ngarasa lelaki lamun ke masjid gitu Jumatan. Karena yang di rumah itu berhak adalah seorang perempuan. Yang kedua, as-sobi, seorang anak-anak yang belum balik. Ya. Anak-anak yang belum balik. Yang ketiga apa? Yang ketiga jamaah sekalian, al-marid, sakit. Jadi gini Pak, yang urutan pertama dan kedua itu tidak ada sama sekali ulama yang menyelisihi mengenai hal ini. Jadi orang yang masih kecil, anak kecil atau dia seorang perempuan itu sudah muttafaqun alaih, sudah menjadi kesepakatan ulama-ulama seluruh dunia, mazhab apapun, lintas pemahaman apapun, mereka menganggap bahwasanya kedua hal ini sudah mutlak. Jadi perempuan dan anak kecil memang tidak ada kewajiban melaksanakan Jumat. Tapi kumaha atuh eta murang kali sok datang ke masjid ngalaksanakeun Jumat. Nah, ini nanti kita bahas dalam hitungan syarat sah melaksanakan Jumat. Kan kita ada Pak, ada bilangan-bilangan orang yang wajib menghadiri dan menjadi syarat sah melaksanakan Jumat, kita aya. Nah, anak kecil itu dia tidak wajib melaksanakan Jumat, lamun datang Jumatan ge henteu dihitung sebagai personil Jumat. Tidak dihitung sebagai bilangan seorang yang disyaratkan untuk melaksanakan Jumat. Henteu masuk hitungan budak alit mah. Tapi Jumatana ibadahna ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Beda jami jeung jalmi gelo. Ya, jelema gelo mah henteu diwajibkeun. Tos kitu henteu masuk hitungan. Nu katiluna naon? Henteu ditarima ada ibadahna. Ya, lamun budak alit mah ditarima. Nah, jadi jamaah sekalian, ketika kita punya anak, kita mendorong anak kita pergi ke masjid melaksanakan ibadah termasuk Jumatan, kita didik anak kita sehingga dia beradab dalam masjid, maka kita pun sebagai orang tuanya mendapatkan pahala atas ibadah anak kita. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu al-marid, sakit Pak. Sakit itu tidak masuk ke dalam kemutlakan melepaskan ikatan kewajiban Jumat. Karena apa? Sakit itu kan ada tingkatannya. Kalau kita masuk IGD juga nanti itu dokter IGD itu akan memasukkan dan menggolongkan kita masuk ke orang yang tandanya yang mana ya? Berem, warna teh hejo, koneng, atau biru. Lawan biru biasanya marurang kali anak-anak kecil, bayi biru. Kalau hejo berarti ini sakit tapi tidak parah. Hijau nih rada riskan, tapi lamun berem tak eta berbahaya. Mantapnya kalau misalkan dapat UGD Pak, kita dimasukkan ke ruangan anu warna berem, wah berarti eta teh pimaot dianggap bahwasanya sudah sangat buruk dan kritis gitu.
Tapi dah maut mantan ningali gitunya. Nah, jadi jamaah sekalian, klasifikasi marid itu berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Ada orang yang sakit tapi sakitnya sariawan, masih bisa ke masjid, wajib keneh Jumatan. Ada orang sakit, sakitnya cukup ringan saja, goresan di tangannya, kakereut ku peso sakedik tiasa keneh Jumatan. Ada orang yang sakit di dalam hatinya. Sakit hati kumaha? Sakit lipernya, ulah pakan badai dioperasi di rumah. Ya, ini kalau sakitnya sakit urusan-urusan yang masih ringan, maka masih diwajibkan untuk datang ke masjid. Nah, di sini disebutkan al-maridul ladzi yashukku alaihi dhahab. Sakitnya itu sakit apa? Sehingga seseorang tidak diwajibkan Jumat. Sakitnya itu dilihat dari kemampuan pergi ke masjidnya. Kalau seseorang ini sakit tapi masih mampu untuk pergi ke masjid, maka masih wajib. Tapi kalau misalkan sakit tapi sudah tidak mampu pergi ke masjid, jangankan ke masjid, ke WC aja nggak sanggup di rumah itu, maka nggak ada kewajiban dirinya untuk memaksakan diri menjalani Jumat. Au yakhafu ziyadatal marid, atau orangnya nih sakit ya, udah gitu ada kekhawatiran dalam dirinya, lawan maksakeun kita bakal ngaraosna langkung-langkung deui sakitna. Au but'ahu, atau misalkan kalau dipaksakan akan memperparah sakitnya, wa ta'khirahu, atau akan membuat sakitnya itu menjadi tambah lama gitu. Udah tong maksakeun ka masjid, sakirana ngabahayakeun mah. Nah, itu adalah apa jamaah sekalian? Itu adalah prinsip dalam beribadah. Jadi ibadah itu memberikan dampak dan efek, membuat jasad menjadi sehat, membuat hati menjadi tenang, membuat jiwa menjadi kuat. Itu adalah ibadah. Sakirana ibadahnya membuat diri kita semakin lemah ya karena kita sakit, maka jangan. Sebagaimana Covid dulu terjadi, kita melaksanakan Jumat tehning untuk di masjid, bahkan di Gararentos ku salat duhur ya. Kalau dikhawatirkan ini memang benar akan membuat dan memperparah, maka lebih baik melaksanakannya di rumah, diganti dengan Jumat. Nanti kita akan bahas juga Pak dalam permasalahan ini, bahkan lantunan azan itu akan diubah apanya? Narasinya itu tidak dengan hayya 'alas shalah. Tapi sallu fi buyutikum, sor muadzin teh kitu. Ieu teh aya hadisna, kita akan bahas jemaah sekalian. Jadi pertama, orang yang sakit karena sakitnya dilihat dari apa? Sakitnya dilihat dia tidak mampu pergi ke masjid, maka sudah di rumah saja. Begitupun juga ini berlaku bagi siapa? Wa yalhiqu bihi man yaqumu bitamridihi, orang yang sedang berkutat dalam perawatan orang yang sakit. Maknanya saha? Dokter. Maknanya saha? Perawat. Dengan catatan idza kana la yumkinu al istighna'u anhu, kalau memang misalkan tidak ada yang menggantikan. Di rumah sakit eta teh kaleresan anu damel teh pameget sadayana, teu aya istri, teu aya suster, adanya broster. Non sih sebutannya kan suster ya, suster yang perempuan mah, tapi diganti dengan ungkapan perawat sekarang. Jadi Pak sudah tidak legal lagi kalau kita memanggil suster, ayo nama perawat bagi laki-laki dan juga para perempuan. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau misalkan kita bertindak sebagai dokter, tidak ada yang menggantikan, sedang dalam proses perawatan atau sedang dalam medical nih, sedang dalam operasi, ini berbahaya, maka lanjutkan ibadah Jumatnya, tidak diwajibkan untuk seorang yang seperti itu dalam kondisi tersebut. Ya, tapi tong sok mencari-cari alasan dari kepada Jumatan malah milarian pasien sangaja ari sancana leha-leha gitu ya. Jangan seperti itu. Ini memang dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan sebagai seorang dokter yang sedang merawat orang yang sedang kritis, nggak apa-apa. Nggak ada yang menggantikan. Namun digantikan kunusannya bakal picelakakeun, maka dia tidak diberikan kewajiban melaksanakan Jumat. Nuju ngabedahnya banyak. Nuju dalam proses benar-benar serius gitu ya, tidak bisa digantikan, maka tidak apa-apa. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadisnya, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Yang namanya ibadah Jumat itu adalah hak yang wajib ditunaikan oleh setiap muslimin fi jama'atin, dengan cara berjamaah, illa arba'ah, melainkan 4 golongan. Yang pertama adalah abdun mamluk, amba sahaya, aw imra'atun, yang kedua perempuan, aw sabiun aw maridun,
orang yang sakit, ada anak kecil. Jadi jamaah sekalian, bukan hanya orang yang sakit, tapi orang yang sedang merawat yang sakit pun itu dia dibebaskan dari ikatan melaksanakan Jumat. Contoh lain, kita bukan dokter Pak, tapi kita sebagai penunggu pasien. Kita sebagai penunggu pasien yang dikhawatirkan kalau tinggalkan nih pasien ini akan celaka ya. Kalau misalkan ditinggalkan, ini akan memperburuk kondisi si pasien. Contohnya pasien nanti naon Pak, step misalkan kejang-kejang di waktu Jumat, maka kita diberikan uzur untuk merawat orang yang sakit itu. Lalu misalkan tadi talingakeun, tadi tungguan ya, bisa-bisa mencelakai dirinya. Misalkan sakitnya sakit jiwa nih yang sedang kita rawat, itu kan bahaya. Nggak ada yang bisa menggantikan, maka tidak apa-apa. Yang keempat adalah al-musafiru, wa idza kana nazilan waqta iqamatiha fa in aktsaru ahlul ilmi yarawna annahu la jum'ata alaihi. Jadi Pak, kalau dalam keadaan safar, tapi safar kan bukan sembarang safarnya Pak. Bepergian bukan hanya sebatas bepergian, tapi bepergian yang masuk ke dalam kriteria ketentuan syariat yang telah kita bahas ya. Safar yang sehingga ibadah pun bisa diubah, yang awalnya sholat masing-masing waktunya bisa dijama. Safar yang membuat sholat itu bisa dikosor. Maka ketika orang safar dalam kondisi seperti itu, maka dia pun tidak diwajibkan untuk melaksanakan Jumat gitu. Wios digentos ku sholat duhur patarosana. Kan ini tidak diwajibkan Pak ya. Terus kalau kita tetap melaksanakan Jumat kumaha dalam kondisi safar? Ya tentu boleh. Ya tentu bagus kalau misalkan memang kita bisa melaksanakan sholat dalam kondisi sedang safar ya. Atau mungkin menuju di jalan paling liren heula ke masjid, terus kita melaksanakan sholat Jumat walau bukan di kampung halaman kita sendiri, walau bukan di tempat domisili kita sendiri. Nah jadi musafir boleh mau Jumatan, tapi kalau tidak pun teu dosa gitu tah maksudna mah ya. Kumaha tuh lo misalkan safarnya dengan niat mau jalan-jalan seperti kamari. Jalan-jalan ieu mah cenah. Sanes bade kerja bukan bade silaturahim, pokoknya mah jalan-jalan bade ningali laut. Ya, apapun tujuannya selama dalam kondisi safar melebihi batas 88,70 km, maka itu diperbolehkan. Ketentuan-ketentuan dan rukhsah ibadah diterapkan, diambil, termasuk Jumat. Ya wios, misalnya ke Pangandaran berapa kilo? Pas 130 ada ya? 140-an lah. 230-an lah. Ya, lalu ngulin ke akuarium tambahan 5 kilo. Lalu ke Citumang tambahan deh 10 kilo. Nah, jadi jamaah sekalian, kita boleh dengan tujuan apapun selama tujuannya bukan maksiat. Tah kade. Kamana ka Singapura bade naon? Bade ka kasino. Tekengeng eta mah di safar teh. Tuh tekengeng, niatnya saja sudah buruk. Sudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa? Ini penting juga, Pak. Ini apa nih? Mengenai seseorang yang memiliki al-mukhtafi minal hakimiz zalim. Dia memiliki rasa khawatir karena dia berdomisili, bertempat tinggal, berada dalam teritori kekuasaan seorang amir yang zalim, seorang hakim penguasa yang diktator, seorang yang tidak memiliki akses untuk ibadah. Nah, ini beda lagi ceritanya jemaah. Kalau misalkan kita kekeh, misalkan di mananya? Ya, yang tidak memberikan akses untuk ibadah lah. Ya, seperti di negara-negara yang sangat-sangat sensi terhadap Islam, untuk melaksanakan sholat jamaah nggak bisa. Komodei menghimpun jamaah yang banyak sehingga dilaksanakan sholat Jumat. Lamun ayat Jumat di bredel, misalkan gitu. Nah, ini jamaah sekalian, itu mereka yang berada pada posisi dan kondisi tersebut tidak diwajibkan untuk melaksanakan Jumat. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW pada saat fase Mekah itu tidak melaksanakan Jumatan, Pak. Jumatan ada itu kapan? Ketika di Madinah. Ketika Nabi sudah mulai punya power dengan para sahabatnya, sudah punya pasukan. Kan zaman dulu, jangankan Jumatan, sholat saja itu sembunyi. Dakwahnya kan Syria. Nah, ini kalau kita dalam teritori penguasa yang zalim, lihat orang berkumpul melaksanakan ibadah akan membahayakan dirinya, maka tidak perlu dilaksanakan Jumat. Cukup ngalaksanakan sholat zuhur gitu. Dan menarik di kitab ini satu lagi, Pak.
Tapi mudah-mudahan teu aya di dieu mah nya. Naon? Al-mudayyin, al-mu'sir, alladzi yakhafu al-habsah. Siapa dia? Al-mudayyin teh jalmi nu gaduh hutang, Pak. Jalmi anu gaduh hutang yang dia kesulitan untuk membayar hutangnya karena dia nggak punya buat bayar hutang. Tapi ditagih-tagih sampai dia akan dipenjarakan gitu tah. Jalmi anu terlilit hutang ya, sampai dia itu akan dipenjarakan. Nah, ini sebutnya seperti itu. Ada kekhawatiran ya. Sehingga dia tidak datang ke masjid. Kalau ke masjid ke tembong, ketinggali ku aparat, diambil, diciduk, masukkan penjara. Nah, ini enggak wajib Jumat. Saya sampaikan karena berada dalam kitab ini. Ya, maknanya apa? Ya, keselamatan ya, itu adalah nomor utama dalam prinsip dasar agama kita. Ya. Kalau misalkan dirasa ibadah yang dilakukan itu tidak ada unsur safety-nya, maka jangan untuk dilaksanakan. Bisa dengan cara yang lain, termasuk Jumat bisa diganti dengan sholat zuhur. Gitu jamaah sekalian. Menarik ya. Dan yang terakhir, kullu ma'dzurin murakhasun lahu fi tarkil jamaah ka'udhril matar wal wahli wal barad wa nahwi dzalik. Yang selanjutnya yang terakhir itu, Pak, syarat yang membuat seseorang tidak wajib Jumat itu adalah dengan uzur. Uzur adalah alasan syar'i. Yang alasan syar'i ini berlaku pula untuk batalnya sholat berjamaah. Tegedah ke masjid, jangankan untuk sholat Jumat, sholat 5 waktu saja entos tesawios di rumah saja nggak apa-apa. Ketika terjadi apa? Uzur-uzurnya pertama seperti bencana alam, angin puting beliung, hujan yang sangat deras sehingga membuat banjir, masjid WG banjir, kumaha bade sholat. Nah, maka dari itu ini adalah uzur-uzur yang membolehkan ibadah Jumat itu tidak dilaksanakan. Bukan hanya ibadah Jumat, tapi sholat jamaah pun tidak dilaksanakan, tidak apa-apa. Ya, di zaman baheula mah hujan teh Pak, ya kalau intensitas rada lama sedikit itu tuh langsung jadi ada uzur, jadi ada alasan para sahabat untuk tidak mendatangi masjid. Kunaon? Margi nalika baheula mah masjid teh ting naonnya ngabararuka, tidak ditutup dengan atap seadanya. Ketika hujan besar dan deras itu akan membasahi, membanjiri halaman dalam yang ada di masjid. Sehingga mau sujud gimana, bawahnya lumpur. Ketika jalan membuat orang kesulitan, masyakohnya terlalu besar. Hujan ra'at tapi tapaknya itu masih licin. Sehingga ketika jalan jatuh orang ke masjid bukan mau sholat tapi bebersih heula. Maka nah, ini adalah uzur yang memperbolehkan seseorang meninggalkan berjamaah, termasuk Jumatan. Atau kondisi sangat-sangat dingin, iklim cuaca sangat dingin sekali, al-barad. Atau sebaliknya, ketika sangat panas sekali, maka Nabi tidak jarang jamaah sekalian mengakhirkan waktu sholat zuhur sehingga pada waktu yang lebih adem, jam 2-an sampai sholat zuhur berjamaah nanti. Kunaon nuju terik-terik napisan. Kembali lagi, kenyamanan, keselamatan adalah prinsip utama dalam syariat Islam. Ibadah saja bisa diakhirkan dulu. Jadi jangan terlalu ngotot gitu tah. Ingin mati syahid tapi jalannya jalan bukan seperti itu. Nah, jadi jamaah sekalian, itu adalah bahasan yang terakhir, ditutup dengan sebuah hadis. Ini ada seorang sahabat bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini dia itu adalah seorang pemimpin, seorang imam pada saat itu. Yang pada saat itu mas imam teh termasuk Pak imam untuk wilayah, sebagai penguasa daerah, ya sebagai pimpinan, termasuk juga dia yang memimpin ibadah-ibadah yang dilaksanakan termasuk sholat Jumat. Jadi sholat Jumat teh lo misalkan di Bandung teh mah dipimpin aku nya wali kotana, di Cimahi wali kotana, baheula mah gitu, sudah wajar seperti itu teh. Ya, jadi mimpin pemerintahan itu juga yang mimpin ibadah-ibadah bagi warganya, bagi umatnya. Nah, Ibnu Abbas itu meminta kepada seorang muadzin, ketika datang waktu Jumat hujan Pak. Ketika hendak dilaksanakan Jumat hujan ageng, sehingga Ibnu Abbas itu memerintahkan kepada muadzinnya, kalau kamu sudah menyebutkan idza qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika azan sudah sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka qulu, ucapkan oleh kamu apa? Shallu fi buyutikum. Gitu.
Sallu fi buyutikum, bukan hayya 'alas shalah, diganti sallu fi buyutikum. Nah, ketika dikumandangkan ungkapan sallu fi buyutikum, orang-orang tetap datang ke masjid, Pak. Ketika datang bukannya dia ingin melaksanakan sholat, tapi yang pertama itu dicari siapa nih imamnya. Ibnu Abbas itu dicari dan ditanya, kenapa engkau mengganti syariat seperti ini? Kita itu melaksanakan Jumat ibadah kepada Allah. Ibadah itu perlu pengorbanan. Tekunan naon bahasa sekedik mah. Itu istilah bahasa orang mah ayeuna mah. Kata Ibnu Abbas menyebutkan, apakah engkau tahu bahwasanya fa'alahu man huwa khairun minni? Ini sesuatu yang pernah dilakukan oleh seseorang yang lebih baik dibandingkan diriku, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku bukan mengada-ngada, aku bukan membuat-buat. Memang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal yang serupa. Fi yaumi Jum'atin wa asabahu matar. Pada hari Jumat, Nabi itu pada saat itu ada hujan turun. Tapi menariknya apa? Lam tubtil asfalani alihim. Yang pada saat hujan turun itu tidak sampai banjir, tidak sampai menggenang, cuma naon, alas kaki mereka itu menjadi licin gitu. Ketika jalan itu jadi licin, berlumpur sedikit gitu tah. Kusakedik nawe ge hujan yang turun sehingga membuat sholat tidak efektif dan kondusif. Ku Nabi langsung diganti eta tah. Ungkapan hayya 'alas shalah dengan shallu fi buyutikum. Yang kedua bisa dengan ungkapan shallu fi rihalikum. Sama. Buyut mah maknanya itu adalah tempat tinggal, rumah-rumah. Rihal mah tempat persinggahan. Gitu rihal mah. Padahal sok leres pami misalkan kita kemana bade sebutkan buyutnya tempat tinggal kita gitu. Kita pun ada karena ada buyut kita. Nah, jadi jamaah sekalian, ini adalah suatu hal yang penting dan patut kita ketahui bersama, sehingga kita akan lebih merasa yakin dengan ibadah yang kita lakukan. Jadi temang-mang, tebimbang, tengah rasa ragu-ragu ketika memang ada uzur, kita memang tidak memaksakan datang ke masjid. Walaupun ada di rumah gitunya, masjid caket dari rumah kita tidak datang ke masjid Jumatan karena kita punya uzur, dan uzurnya cocok klik dengan kebolehan rukhsah untuk tidak melaksanakan ibadah Jumat. Tapi kembali lagi nya, bukan jadi ilmu ini jadi nggak gampang-gampang atau naon teh Jumatan, karena kan bukan untuk itu, tapi agar membuat kita lebih tenang dan semakin yakin dengan pilihan kita. Baik jamaah sekalian, itulah barangkali yang dapat disampaikan dalam kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bahas nanti pada beberapa hal yang cukup kontroversial ya, mengenai jumlah syarat sah ibadah Jumat, waktu ibadah Jumat, azan yang dilakukan pada saat prosesi Jumat. Ning aya nu sakali cukup, aya nu kudu 2 kali, tambah aya Bilal di Masjid Batur mah, aya nu henteu. Kumaha eta permasalahan itu, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan usia, berikan semangat, dan juga berikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan malam ini, waktu dan tempat dipersilahkan. Cukup saja Pak? Ya, kalau cukup diingatkan kembali, insya Allah besok kita akan kembali bertemu dalam kajian bersama Ustadz Tony Mas'ud ya, pada hari Ahad subuh. Dan juga mudah-mudahan ada sebuah rencana jangka panjang, nggak panjang-panjang ting lah Pak, kurang dari 1 bulan dari ini, tanggal 16 September khususnya pada saat itu insya Allah kita akan kedatangan tamu Ustadz Abuya Ar-Razi Hashim. Ya, insya Allah mudah-mudahan bapak-bapak bisa pada hadir. Kita jadikan kesempatan tersebut untuk beristifadah, untuk memperbanyak ilmu, menyampaikan hikmah, dan mudah-mudahan ini pun sebuah langkah besar agar kita bisa mempersiapkan event-event yang lebih besar selanjutnya Pak. Ya, undang-undang ustadz-ustadz yang beken lah gitu. Ya, seperti itu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.